Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Delvin Dana Damri. Saya akan mengajarkan tentang apa itu pasar. Di sini pasar itu merupakan suatu wadah untuk bertemunya antara penjual dan pembeli. Jadi pasar itu ada penjual, ada pembeli, ada transaksi. Nah, itu disebut juga pasar. Nah, apa sih peran pasar dalam perekonomian? Perannya itu sebagai sarana distribusi, sebagai sarana pembentukan harga, sebagai sarana promosi, dan lain sebagainya. Nah, untuk distribusi ini jadi penjual dan pembeli bertemu dan nantinya akan melakukan transaksi jual beli barang yang akan tersebar ke seluruh segmen-segmen pasar seperti itu. Lalu pembentukan harga yang harganya itu relatif dari harga tinggi, rendah, dan sedang. Lalu ada sebagai promosi. Promosi itu sebagai nantinya mengenalkan barang yang tadinya tidak diketahui menjadi tahu di mana nantinya produsen dan konsumen. Produsen menjual barang akan dijual kembali kepada konsumen seperti itu. Nah, lalu di sini ada macam-macam pasar. Nah, pasar itu menurut waktu itu ada 4. Ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Lalu ada pasar menurut nyata dan tidak nyatanya. Ada pasar abstrak, pasar konkret, dan pasar tahunan. Kalau menurut jenis barangnya ada pasar barang konsumsi, pasar atau pasar output, ada pasar faktor produksi atau pasar input. Nah, menurut jangkauan distribusinya itu ada pasar lokal, ada pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Pasar lokal, daerah, nasional, dan internasional ada 4. Kalau menurut sifatnya atau strukturnya itu ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Kalau menurut jumlahnya, menurut jumlah penjualnya itu ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Nah, jadi struktur pasar. Nah, di sini ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna dan apa yang dimaksud dengan pasar persaingan tidak sempurna? Kalau pasar persaingan sempurna di sini itu simpelnya adalah banyak pembeli, banyak penjual dan banyak pembeli. Kalau pasar persaingan tidak sempurna itu ada banyak. Ada pasar monopoli, dibagi lagi ada pasar monopoli, pasar oligopoli, persaingan monopolistik, pasar monosopni, dan oligosopni. Nah, jadi kalau pasar persaingan sempurna tuh kompetitif tuh banyak penjual, terus ada juga banyak pembeli. Dalam suatu pasar tuh nggak cuman dikuasai oleh satu segmen atau satu sektor seperti itu. Nah, kalau persaingan tidak sempurna itu ada monopoli, oligopoli, monopolistik, monosopni, dan oligosopni. Kalau monopoli, pasar monopoli itu terdiri dari satu penjual, hanya satu penjual aja. Misalnya dia jual makanan, nah di suatu tempat. Nah, itu hanya satu orang aja yang menjual, hanya dia saja yang menjual seperti itu. Misalnya PT KAI hanya satu saja. Lalu pasar oligopoli itu terdiri dari hanya beberapa penjual. Nah, misalnya gini, ada penjual mobil itu tidak semuanya orang jual mobil, hanya beberapa, tidak lebih dari 10 atau 20 seperti itu. Lalu ada pasar persaingan monopolistik dan pasar monosopni. Monosopni itu hanya pasar yang terdiri dari satu pembeli. Contoh misalnya gini, ada produk Telkomsel. Nah, itu pembelinya kartu perdana itu hanya satu, yaitu Telkomsel atau misalnya Indosat atau misalnya itu hanya satu pembeli. Lalu ada oligosopni itu beberapa pembeli. Misalnya tadi PT KAI itu bidang kereta. Nah, di mana nantinya itu dia akan beli rel kereta, beli besi atau beli rel kereta api. Nah, itu tidak semuanya orang bisa membeli, hanya satu perusahaan saja seperti itu. Sama seperti misalnya monosopni itu contohnya kan satu pembeli itu misalnya ada produk pasar senjata itu hanya yang beli hanya orang tertentu, misalnya polisi atau misalnya TNI seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya sudah saya jelaskan di Google Classroom sebelumnya, dan untuk tugas materi minggu ini saya akan berikan tentang pengertian apa itu pasar persaingan monopolistik. Nanti kalian cari ciri-ciri dan karakteristiknya.
Pertama itu ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik dan karakteristik dari persaingan monopolistik. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Nantinya saya akan jelaskan untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.